Kebahagiaan sangat besar menghampiri Maya Estianty menyusul pernikahannya dengan Irwan Dhani Musri di sebuah masjid di Jepang Ahad kemarin. Itulah babak baru hidup Maya setelah 10 tahun menjadi janda sejak bercerai dengan Ahmad Dhani tahun 2008 silam. Tiga buah hati Maya, Al, El, Dul mendampingi ibunda mereka melepas masa lajang. Kebahagiaan yang penuh haru juga disampaikan oleh orang tua Maya yang menikahkannya di Jepang. Kabar pernikahan Maya dengan Irwan Musri memang terus berhembus sepanjang hari kemarin. Apalagi sudah sejak tanggal 12 Oktober lalu, Maya mengurus seluruh surat numpang nikah di kantor urusan agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak mendaftar di KUA, tapi mohon rekomendasi nikah untuk di luar negeri, yaitu di Tokyo pada tanggal 12 Oktober tahun 2018. Melalui utusannya memohon untuk dilakukan permohonan surat keterangan untuk menikah atau rekomendasi nikah ke luar negeri, yaitu di Tokyo. Apa dengan perjodohan? Jadi menurut saya itu adalah yaitu takdir Allah. Jadi saya nggak mau terlalu mikir banget, karena buat saya yang penting hidup itu bisa bermanfaat buat orang lain. Semua memang serba tak terbuka. Nyaris tidak ada akses untuk mengetahui secara mendetail pernikahan Maya dan Irwan di Jepang. Satu-satunya informasi hanya datang dari akun sosial media milik Maya. Sejumlah postingan muncul menggambar kebahagiaannya. Selain menuliskan status yang berisi rasa bahagia, Maya juga mengunggah foto masa kecil dirinya dan Irwan yang langsung banjir ucapan selamat dari para sahabat dan penggemarnya. Lantas, apa kata Ahmad Dhani mendengar mantan istrinya itu menikah dengan pengusaha kaya Irwan Dhani Musri di Jepang? Saya nggak dikasih tahu. Tapi kalau itu terjadi ya itu suatu berkah buat Maya kan. Kan menikah itu kan berkah. Menikah itu adalah sebuah kebaikan dan menikah itu enak gila gitu. Ya saya nggak tahu. Anak-anak cuma izin ke Jepang aja, si Al izin ke Jepang, si Dul izin ke Jepang. Jalan itu cuma dilakonin aja. Jalanin dan syukurin apa yang ada hari ini. Tidak hanya pernikahannya di Jepang, jalinan asmara Maya Estianty dengan Irwan Musri juga tidak pernah benar-benar dibuka. Mereka lebih banyak muncul di sosial media ketimbang menjelaskan jalinan cintanya secara terbuka kepada media. Irwan sesungguhnya juga bukan tidak dikenal publik, sebab jauh sebelum berpacaran dengan Maya, selama 7 tahun lebih ia menjadi kekasih Desi Ratnasari. Ada atau tidak ada bukan menjadi ranah publik gitu loh, karena saya sangat trauma dengan masa lalu yang terlalu dibawa ke ranah publik. Ada trauma tersendiri, makanya setelah saya bercerai saya tidak pernah membuka masalah apapun, tidak pernah menceritakan masalah asmara di depan publik sama sekali. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Perjalanan hidup dan asmara Maya Estianty memang terasa bagai sebuah melodrama. Sebelum menikah lagi, ia pernah memiliki kebahagiaan selama 12 tahun saat menjalani rumah tangga bersama Ahmad Dhani lengkap dengan 3 buah hatinya. Lalu Maya mengalami keterpurukan tajam saat perceraian terjadi. Apalagi ada kisah pilu karena perceraian itu dipicu hadirnya Mulan yang tak lain adalah teman duetnya sendiri. Saya mau memanggilkan suami saya tercinta yang selalu mendukung saya, memperindah karya-karya saya, selalu mendukung saya boleh pergi kemana-mana, sudah menghadiahkan anak dengan manis. Promosi, silakan. Kita sambut suami sekaligus big boss kita, suami bersama. Ayo. Ujian yang paling berat adalah ketika harus kehilangan teman hidup, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda. Tapi di situ aku mendapatkan sebuah pelajaran baru bahwa hidup ini kan manusia tuh tidak mempunyai apapun. Sejak perceraian terjadi, kehidupan Maya seperti terombang-ambing oleh badai hidup. Tapi kesabarannya mampu membalikan kenyataan, sehingga secara perlahan Maya mampu mengatasi kesulitannya. Hubungannya dengan Dhani memang tak kunjung membaik, juga dengan Mulan, yang akhirnya terbukti dinikahi mantan suaminya itu. Dianggap merebut Dhani, Mulan bahkan selalu menjadi bulan-bulanan netizen. Enggak, menurut saya enggak. Menurut saya Mulan bukan wanita penggoda, menurut saya ya. Saya kan termasuk pengalaman bertemu dengan wanita penggoda, dan menurut saya Mulan bukan wanita penggoda. Menurut saya.
Ya aku sih kasihan deh sebenarnya, miris gitu ya, banyak sampai aku sendiri bingung, gila ya, aku nggak pernah menyuruh haters ini untuk ayo kamu olokin sana, nggak, sama sekali nggak ada perintah dari mulut aku dong. Dan pada akhirnya ya itu kan sebuah peristiwa, itu kan adalah ada sebab ada akibat ya kan. Ini kan juga yang kalau kita bilang bahwa semua ini sudah diatur sama Allah, ya ini terjadinya ini adalah karena Allah yang mengasih, Allah yang mengizinkan, ya harus sabar. Asal ada dia minta maaf. Jangan sampai minta maaf tuh hanya di mulut, tapi benar-benar dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Puncak kepedihan hati Maya pasca berpisah dengan Ahmad Dhani terjadi ketika ia dipisahkan dengan anak-anaknya Al, El, dan Dul yang selama ini menjadi penghibur hari-harinya semakin jauh dari jangkauannya. Hingga Maya harus melompat pagar untuk bisa bertemu anaknya itu. Pasti namanya ibu tuh pasti nangis ya kan, ketika kehilangan anaknya. Pasti ada masa-masa di mana aku sendiri di kamar kemudian aku nangis ya kan, nangis banget. Maksudnya aku cuma bilang sama Allah, ya Allah, aku merasa diperlakukan tidak adil. Tolong aku hanya minta keadilanmu ya kan. Aku yakin bahwa suatu saat engkau akan mengembalikan ke aku. Aku yakin hanya ujianmu aja. Keyakinan Maya Estianty membuahkan hasil. Sebab ketika anak-anaknya terus tumbuh menjadi dewasa, mereka mulai kembali ke pelukannya. Dan pada akhirnya aku ngerasa mulai mulai tahun 2014 lah, 2013 lah, mulai satu-satu diperlihatkan hasil dari buah kesabaran itu. Al pertama kali ketok rumah saya, peristiwa kecelakaannya Dul. Nah di sini mulai titik balik. Perceraiannya dengan Ahmad Dhani serta pengkhianatan sahabatnya adalah kisah paling menyayat dalam hidup Maya. Itulah titik terendah kehidupannya, karena sejak itu ia nyaris tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa. Dan kesabaran Maya menjalani semua proses hidup menjadi kunci untuk bisa bangkit kembali. Di titik terendah itu pasti tahu, pernah. Dan karena aku belum tahu bagaimana menyikapinya gitu kan. Tapi begitu kita sudah tahu bagaimana menyikapi sebuah persoalan, ya pada akhirnya udah nyantai aja. Karena udah tahu kok bahwa hidup itu udah ngatur, jadi ya nggak perlu harus dibikin pusing gitu. Jalanin aja, hadepin. Kayak misalnya gini, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Nah, kalau orang, aduh, saya nggak suka nih makan bubur. Kalau saya sih nggak usah pusing, nggak usah komplain nasi jadi bubur gitu ya. Ya udah, gimana caranya buburnya enak? Ya udah, kasih garam, kasih kecap, kasih sambal, kasih kerupuk, pasti enak. Ya udah kan, jadi bagaimana kita menyikapi, kita mengolah sebuah ujian itu menjadi sesuatu yang indah dan bagus dan enak dirasain. Gitu. Satu dasawarsa menjadi janda, kehidupan Maya berangsur membaik. Popularitasnya juga tahan uji sehingga eksistensinya sebagai penyanyi tak memudar. Tapi sepanjang satu dekade di antara kesungguhannya mengembalikan rasa percaya diri, Maya seperti menjauh dari laki-laki. Sejak bercerai, hanya beberapa nama yang sempat dikabarkan dekat dengan Maya, seperti Matteo Guerinoni, pria asal Italia, sampai akhirnya datang Irwan Musri. Kepada 3 buah hatinya, Maya pamit untuk berpacaran. Yang pertama membolehkan tuh Al itu sayang ya, maksudnya anaknya itu mungkin karena dia sering curhat sama aku ya tentang cerita ini, cerita itu. Pada akhirnya dia bilang ke temennya, ibu gue tuh enak banget lagi orangnya gitu kan. Pada akhirnya dia tuh yang pertama kali tuh bilang, Bunda terserah deh kalau mau pacaran, yang penting udah happy. Meninggalkan jejak kisah Maya Estianty, pekan ini aktor Cuping Topan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Kerap mendapat julukan tampang preman tapi beriman karena sempat viral menjadi imam sholat dengan suara merdu. Seperti apakah haru dan kebahagiaan yang terungkap saat Cuping Topan bisa jalani ibadah umroh di Mekah bersama sang ibunda?
RCTI kembali akan mengadakan audisi MasterChef Indonesia. Ikuti audisi MasterChef Indonesia dengan persyaratannya yaitu usia antara 18 hingga 60 tahun, warga negara Indonesia, dan hobi memasak. Isi dan lengkapi formulirnya disertai foto 4R terbaru dan kirimkan ke tim MasterChef Indonesia, Departemen Produksi di MNC Studios Tower 1, Lantai 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Download formulirnya di www.rcti.tv/MasterChef Indonesia sebelum 31 Oktober 2018. Bagi Anda yang lolos seleksi awal, maka Anda akan mengikuti audisi berikutnya di Kota Medan, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Pendaftaran gratis.